Berikut adalah kelanjutan alur cerita Dewa Kekayaan, Job Beastmaster, chapter 57 hingga 58. Video ini merupakan kelanjutan langsung dari insiden di chapter sebelumnya. Ye Xiao berkata dengan nada datar, "Halo, saya berniat memborong beberapa telur binatang buas." Tuan istana menatapnya dan berkata, "Saya mendengar permintaanmu. Namun, lancang jika saya bertanya, apakah Anda membawa dana yang cukup? Prosedur kami mengharuskan verifikasi aset dana Anda terlebih dahulu. Ini saldo koin emas saya." Tuan istana tersentak hebat, matanya terbelalak melihat deretan angka. 1, 10, 100, 6 miliar. Saldo koin emas. Saat ini 6 miliar. Apakah inkarnasi Dewa Kekayaan sedang berdiri di sini? Tuan istana segera menunjuk ke arah pelayannya dengan panik. "Kalian semua, untuk apa kalian masih bengong di situ? Cepat pergi, ambil semua stok telur monster dari gudang penyimpanan sekarang juga." Bawahannya ragu-ragu dan berkata, "Tuan Kepala Istana, beberapa hari yang lalu seseorang telah membayar sejumlah besar poin prestasi pertempuran untuk memesan telur penjinak binatang kualitas outstanding." Tuan istana membentak tanpa ragu, "Keluarkan juga jatah itu. Berikan semuanya." Ye Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih banyak Tuan." Tuan istana berkata dengan sikap yang berubah drastis, "Tak perlu terlalu sungkan, itu bukan masalah besar. Aku sangat menantikan performa Anda di medan perang utama nanti." Ye Xiao berkata, "Tenang saja, saya akan menyampaikan beberapa kata-kata baik tentang Anda. Tuan Ye Xiao, seluruh stok telur binatang buas dan set epic telah dikumpulkan khusus untuk Anda. Terdapat total 3 telur binatang buas tingkat outstanding dan 1040 telur binatang buas tingkat commander. Namun Tuan Ye Xiao, item telur penjinak hewan buas tidak memiliki fitur stack tumpuk. Bagaimana rencana Anda untuk mengangkut semua ini?" Ye Xiao berkata dengan santai, "Tidak masalah. Kapasitas inventory saya masih sangat luas." Ye Xiao lalu menyapu tangan, seketika menyedot semua telur-telur itu masuk ke dalam penyimpanan virtualnya. Ye Xiao beranjak pergi meninggalkan ruangan. "Terima kasih, transaksinya sudah berhasil ditransfer. Sampai jumpa." Tuan istana menatap punggung itu dan bergumam, "Pria ini benar-benar definisi kekayaan yang tak masuk akal." Cerita berpindah lokasi, kota naga Phoenix, Phoenix Dragon City. Cahaya teleportasi memudar, Ye Xiao telah tiba di kota tersebut. Ye Xiao mengamati sekeliling dan berkata, "Jadi ini kota naga Phoenix." Ibu kota ini benar-benar hidup dan padat. Para player dan NPC yang melihat Ye Xiao mulai berbisik, "Hei, bukankah itu Tuan Ye Xiao? Bukankah seharusnya dia sedang dalam perjalanan menuju medan perang? Kenapa dia sudah keluar secepat ini? Ini mungkin informasinya keliru. Jangan-jangan dia bahkan belum memasuki medan perang. Itu mustahil. Bukankah ada saksi mata yang melihatnya melangkah masuk ke alat teleportasi dan arah kedatangannya sangat cocok?" Singkat cerita, adegan beralih ke kuil dunia. Ye Xiao datang mengunjungi lobi utama kuil dunia. Seorang penjaga menyambut dengan hormat dan berkata, "Tuan Ye Xiao, angin apa yang membawa Anda kemari?" Ye Xiao berkata, "Siapa kau?" Penjaga kuil itu memperkenalkan diri. "Saya Lukas, penanggung jawab administrasi untuk bagian uji coba ini." Ye Xiao berkata to the point, "Oh, saya di sini untuk mengambil uji coba Ascension level 60. Lukas terperangah dan berkata, "Hah? Kalau ingatan saya tidak salah, Anda baru saja menyelesaikan Abyss Trial level 50 beberapa hari yang lalu, bukan?" Ye Xiao berkata dengan polos, Memangnya ada masalah? Aku sudah level 60. Wah, itu lebih cepat dari roket." Lukas nyaris tersedak ludahnya sendiri mendengar kecepatan leveling Ye Xiao yang tidak wajar. "Saya akan segera memproses pengaturannya." Lukas bergegas lari masuk ke dalam aula dalam kuil, berteriak menyampaikan informasi darurat. "Bachman, segera siapkan prosedur untuk Tuan Ye Xiao. Jika kau tidak menyelesaikannya dalam 1 menit, gaji bulan ini akan hangus." Tetua, sesuatu yang menggemparkan terjadi lagi, Tetua. "Kenapa kau panik begitu? Jaga sikapmu, ini adalah kuil suci. Tanah suci ini menjunjung tinggi kehendak pohon ilahi, tidak pantas bertindak panik dan tidak tertib seperti itu." Lukas menjelaskan dengan napas tersengal. "Tetua, Tuan Ye Xiao telah mendaftar masuk ujian peningkatan level 60 dan dia memilih tingkat kesulitan Abyss lagi." Tetua kuil terlonjak kaget. "Apa? Dia baru saja meratakan uji coba level 50. Hanya dalam hitungan hari levelnya meroket 10 tingkat? Apakah secepat ini dunia para petinggi berkembang?" Ye Xiao melangkah masuk ke aula utama dan berkata lantang, "Penatua pertama, penatua kedua, segera buka gerbang, uji coba level 60.
Singkat cerita, Ye Xiao diteleportasi masuk ke area instance, habis trial level 60. Sesampainya di dalam arena ujian, Ye Xiao melihat kerumunan monster yang memegang tongkat sihir. Ye Xiao berkata dengan nada meremehkan, mereka semua hanyalah mob kroco. Di mana para bos bersembunyi, insting Ye Xiao menyala. Ia menyadari hawa membunuh muncul dari arah belakang. Sesosok bos monster dengan aura mengerikan bermanifestasi, The Corruptors of the Abyss. Ye Xiao menyeringai dan berkata, akhirnya target utama muncul juga. Xiao Hui ratakan mereka. Xiao Hui, sang naga legendaris, meraung dan melepaskan semburan breath api neraka. Dengan sangat mudah, monster bos itu hangus menjadi abu. Bukan hanya satu, tapi beberapa monster sekaligus lenyap dalam satu serangan area. Ye Xiao berkata sambil melihat sisa pertempuran, akhirnya selesai. Sistem drop rate mereka tetap pelit seperti biasanya. Hanya satu fragmen yang jatuh lagi. Batu pemusnahan. Fragmen 1. Peringkat unknown. Status unidentified. Ye Xiao berkata sambil memungut item itu. Hah? Batu pemusnahan? Item jenis apa ini? Ah sudahlah, tidak penting, kita urus nanti saja. Xiao Hui, ayo kita cabut. Lalu di pusat kota, sebuah pengumuman emas muncul di langit. World Announcement. Pengumuman sistem. Pemain Ye Xiao dari Kerajaan Xia Agung telah berhasil menaklukkan Abyss Ascension Trial level 60 dan memperoleh item legendaris, Batu Pancaran Ilahi Heroik. Kerumunan orang yang melihat pengumuman itu gempar dan berkata, wow, aku sudah menduga, paling lambat Ye Xiao pasti akan melibas. Uji coba Abyss level 60 malam ini juga. Haha, lihat jam kalian, sekarang tepat jam 6 pagi, prediksiku menjadi kenyataan mutlak. Sial, aku salah menebak durasi waktu dan kalah taruhan 5 ronde. Aku marah sekali. Menurut kalian, apakah monster gila ini akan mencapai level 70 hari ini juga? Ye Xiao kemudian melangkah keluar dari portal lokasi ujian level 60 setelah membantai para bos monster di dalamnya. Para tetua kuil mematung, sangat terkejut melihat Ye Xiao keluar dalam waktu yang sangat singkat. Ye Xiao menatap kerumunan dan berkata, "Hah, kenapa ramai sekali di sini?" Para tetua kuil menatapnya dengan tatapan tak percaya dan berkata, "Dasar bocah nakal, apakah kau berencana untuk langsung menerobos medan ujian antar dimensi selanjutnya? Sekarang juga." Ye Xiao main gangkat tangan mencoba menenangkan situasi yang memanas. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Jangan bertindak impulsif. Tetua Agung melangkah maju menemui Ye Xiao dengan wajah berseri-seri. "Nak, lihatlah. Ini adalah batu bercahaya dewa keberanian. Aku bahkan telah memanggil pandai besi terbaik khusus untukmu." Ye Xiao tertegun sejenak. "Ah, apakah pelayanan di sini selalu secepat dan sesantai ini?" Seorang pria kekar muncul dari belakang. Suaranya lantang penuh percaya diri. "Saya adalah pandai besi nomor 1 di dunia ini dan merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi saya untuk melayani senjata Anda. Serahkan pada saya akan mengerjakannya detik ini juga." Tak butuh waktu lama, proses penempaan pun selesai. Bongkahan batu itu kini telah bertransformasi menjadi sebuah emblem yang memancarkan aura agung. Ye Xiao menatap takjub. "Wow, selesai secepat itu? Reputasimu sebagai pandai besi kelas atas ternyata bukan omong kosong." Ye Xiao segera membuka panel sistem untuk memeriksa atribut item tersebut. Emblem Aula Pahlawan, tingkat legendaris. Deskripsi bukti mutlak sang pahlawan. Hanya mereka yang lulus ujian neraka yang berhak menerima kehormatan tertinggi ini. Atribut dasar plus 1500. Resistensi elemen plus 10%. Serangan heroik. Pasif. Saat HP target berada di bawah 50%, kerusakan yang Anda berikan kepada mereka meningkat drastis sebesar 20%. Selain itu, Anda secara paksa memangkas 5% dari HP maksimum target. Efek hanya berlaku satu kali. Kekuatan heroik. Pasif. Aktif secara otomatis saat HP pengguna turun di bawah 30%. Meningkatkan stat kekuatan strength sebesar 30% dan semangat spirit sebesar 30%. Ye Xiao terbelalak. Atribut gila macam apa i? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ketua Agung tiba-tiba menyela dengan antusiasme. "Berapi-api, ayo pergi, kau bisa mengaguminya nanti. Jangan buang waktu sedikit pun. Aku sendiri yang akan mengantarmu langsung ke medan ujian." Ye Xiao yang ditarik paksa berusaha protes. "Ketua, tolong tenang sedikit. Dan bisakah Anda melepaskan tangan saya?" Waktu berlalu dengan cepat. Singkat cerita, Ye Xiao telah kembali dari ujiannya. Kerumunan orang yang melihat kedatangannya berseru kaget. "Astaga, mereka sudah kembali secepat ini?"
Kekuatan mereka benar-benar tidak masuk akal. Mereka melewati ujian kenaikan pangkat seolah-olah itu hanya permainan anak-anak. Orang yang sudah mencapai level 60 pasti akan menghasilkan banyak jarahan. Aku sudah menyiapkan karung besarku. Masa depan cerah menanti kita. Aku bahkan telah mengerahkan segalanya. Aku menempa ulang semua peralatanku demi stat agility dan memborong tumpukan jimat kecepatan. Kali ini aku pasti akan kaya raya. Strategi memancing monster. Benar-benar ide yang brilian dan keren. Ye Xiao melangkah mantap hendak memasuki gerbang teleportasi. Seorang pria yang berjaga di depan gerbang membungkuk hormat, "Tuan Ye Xiao, kami menunggu kabar baik dari Anda." Ye Xiao tersenyum tipis. "Terima kasih, aku menghargai dukungan kalian." Begitu cahaya teleportasi memudar dan pandangannya kembali jelas, Ye Xiao terkejut melihat lautan manusia telah berkumpul rapi di hadapannya. Ye Xiao bergumam bingung. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah mereka semua datang hanya untuk menyambutku? Seorang wanita berarmor maju dan memberi hormat. "Lapor Tuan Ye Xiao, Legiun ketiga dari Legiun Suci siap menerima perintah." Di barisan paling belakang, seorang pria bertubuh raksasa meraung, "Legiun Pembantaian, siap melayani dan menghancurkan musuh untuk Anda." Seorang pria berjubah hitam muncul dari kegelapan. 2 hingga 400 anggota elit Legiun Bayangan telah berkumpul di titik ini. Karena semua kekuatan sudah berkumpul, mari kita mulai pestanya. Dengan suara lantang, Ye Xiao menyampaikan misi utamanya. "Tugas kalian sederhana, pancing semua monster di area ini ke sini." Setelah pasukan Legiun menyebar untuk memancing monster, Ye Xiao menoleh pada Ebimon, si katak merah yang ada di dekatnya. "Hei, Ebimon, pemandangan di sini cukup indah. Bagaimana kalau kita istirahat sejenak?" Ebimon memelototinya. "Hei bocah, jangan tidur dulu. Gelombang monster akan segera menyerbu, dan aku tidak punya tenaga untuk membereskan kekacauan itu sendirian." Ye Xiao hanya melambaikan tangan. "Jangan khawatir, santai saja." Tiba-tiba anggota Legiun Bayangan muncul dengan napas terengah-engah. "Lapor Tuan Ye Xiao, sesuatu yang buruk telah terjadi." Alis Ye Xiao terangkat. "Hah? Apa masalahnya?" "Tuan Ye Xiao, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Target misi kemungkinan besar tidak dapat tercapai." "Ellison, apa maksudmu? Kau adalah seorang pembunuh bayaran kelas kakap. Sebagai komandan Legiun Bayangan, masa tugas sederhana seperti ini saja kau tidak becus?" Ellison buru-buru menjelaskan, "Bukan begitu Tuan Ye Xiao. Makhluk di medan perang ini, mereka aneh. Kami sudah mencoba segala metode yang ada, sekalipun kami menyerang untuk menarik aggro, mengumpulkan kebencian mereka, lalu memancing mereka mengejar. Monster-monster itu tetap tidak mau berkumpul di satu titik." Ye Xiao menyipitkan mata. "Oh, maksudmu pola perilaku monster-monster ini telah berubah?" Ellison mengangguk tegas. "Benar Tuan." Ye Xiao berpikir sejenak lalu memutuskan, "Sepertinya aturan main di sini telah diubah. Kalau begitu situasinya, aku harus turun tangan dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Ye Xiao tertegun. Benar juga, kita sama sekali tidak berpapasan dengan gerombolan monster apapun di sepanjang jalan kemari." Tiba-tiba bayangan besar melintas. Sesosok monster terbang berkepala 2 muncul, entah dari mana. Ye Xiao mendongak. "Hah? Cuma 1 ekor lagi?" Tanpa ragu, Ye Xiao memanggil makhluk panggilannya. "Xiao Hui, keluar dan habisi dia." Sang naga legendaris, Xiao Hui, memanifestasikan dirinya dan langsung menyemburkan napas api yang membakar langit. Telak, menghantam monster burung yang sedang terbang itu. Monster itu tidak sempat menghindar. Hanya dengan 1 serangan telak, tubuhnya jatuh terhempas ke tanah dan tewas seketika. Ye Xiao mengerutkan kening. Monster-monsternya tidak hanya tersebar secara acak, tapi kita bahkan belum bertemu satupun bos lapangan. Tampaknya monster-monster di zona ini memiliki mekanisme pertahanan unik atau AI yang lebih cerdas. Medan pertempuran ini tidak efisien, sepertinya kita perlu memikirkan strategi lain. "Xiao Hui, ayo pergi, kita kembali ke kota dulu." Singkat cerita, Ye Xiao telah menapakkan kakinya kembali di kota melalui gerbang teleportasi. Orang-orang yang telah menunggu segera mengerumuninya. "Lihat, Tuan Ye Xiao telah kembali. Tuan Ye Xiao, bagaimana hasilnya? Apakah Anda menemukan cara?" Ye Xiao menggeleng pelan. "Tidak, sangat sulit untuk melacak keberadaan mereka." Jawaban itu memicu kegaduhan di antara kerumunan. "Apa? Celaka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Xiao mengangkat tangan. "Semuanya, silakan bubar dulu. Aku akan memikirkan solusinya nanti. Saat ini, aku agak lelah dan butuh istirahat." Adegan berpindah ke dalam sebuah istana yang megah, namun suram. Terlihat seseorang misterius sedang duduk angkuh di atas singgasananya. Pria itu bergumam dingin. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar naik hingga level 60. Dia bahkan menghancurkan keseimbangan medan pertempuran. Pengawalnya membungkuk dan melapor. "Untungnya monster-monster di medan perang level 60 telah mengubah pola perilaku mereka, tuanku."
Hal ini efektif mencegahnya untuk naik level lebih cepat lagi. Pria itu menyeringai tipis. Itu sangat membantu rencanaku. Jika dia mencapai level 100 saat ini, aku mungkin harus sedikit waspada terhadapnya. Namun sekarang, bahkan pemain level 60 terkuat sekalipun, tetaplah hanya sampah level 60 di mataku. Ia menoleh tajam memberikan titah kepada bawahannya, Aner, pergilah, lacak keberadaannya. Jika dia berani melangkah keluar dari zona aman ibu kota, pastikan hari itu menjadi hari kematiannya. Cerita beralih ke kediaman Adipati, tepatnya di ruangan Nona Sofia. Terlihat Nona Sofia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Matanya berbinar saat melihat sosok itu. Ye Xiao, kau kembali. Ye Xiao tersenyum hangat. Sudah lama tidak bertemu, Sofia tersayang. Sofia menatapnya lekat-lekat. Ye Xiao, ini benar-benar kau. Ye Xiao berkata lembut. Aku tidak menyangka engkau akan setia menungguku di sini selama ini. Terima kasih banyak atas semua kerja kerasmu. Sofia terkekeh pelan. Aku sudah mendengar semua rumor tentangmu di ibu kota. Seperti yang diharapkan darimu, kau selalu sukses menimbulkan kekacauan besar dimanapun kau berada. Tapi runtuhnya medan pertempuran level 50 itu, hal tersebut benar-benar sangat mengurangi tekanan pada garis depan kami. Ye Xiao mengangkat bahu ringan. Hal-hal semacam itu terlalu mudah bagiku. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di chapter selanjutnya.